Baik, kita mulai ya pembelajaran hari ini insyaallah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puji hanya milik Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga Allah senantiasa limpah curahkan kepada nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, alhamdulillah ya. Allah mudahkan kita untuk bisa belajar bersama pada kesempatan pertama ini. Kami mengucapkan ya terima kasih sudah sama-sama mau belajar ya. Insya Allah pada perkenalan pertama ini kami ingin sedikit menyampaikan tentang bagaimana menyikapi soal-soal yang mungkin nanti akan kita dapatkan sebagai soal ujian kita ke depan. Nah, jadi ya kita mulai pembahasan pertama tentang pembukaan ya. Bismillah. Ya, jadi ya. Nah, kalau kita lihat ya, kalau kita perhatikan, ini ada yang mau berkomentar, sebentar saya baca dulu ya. Pak, suaranya kecil kali. Oh, baik-baik ya. Terima kasih. Jadi ya, insya Allah, kalau kita lihat soal, sebenarnya soalnya itu cukup sederhana ya. Jadi ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama ya, apa yang menjadi kiat sukses dalam menghadapi ujian ya. Sebentar nih ada yang mau bergabung ya, kita add dulu ya. Ya. Apa saja kiat sukses dalam ujian ya? Nah, beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama tentu ini hal yang biasa di mana-mana kita dapatkan ya, kegigihan ya. Kemudian memanfaatkan potensi secara maksimal. Ya, memanfaatkan potensi secara maksimal. Adik-adik sekalian, saya yakin ya bahwasanya adik-adik sudah punya bekal yang luar biasa. Ada di antara adik-adik ini yang saya kenal sebagai pengajar bahasa Indonesia. Jadi, gunakan keahlian dalam berbahasa Indonesia itu untuk menjawab soal, walaupun soalnya terkesan ini soal hitungan. Ya, jadi sebenarnya pemahaman bahasa soal itu juga hal yang sangat mendukung kita untuk menerjemahkan soal menjadi lebih sederhana. Nah, berikutnya memulai dari kesederhanaan berpikir. Coba ya, sederhana dengan pola berpikir sederhana ya. Usahakan kita bisa menjawab soal dari hal-hal yang bisa kita jadikan sebagai sesuatu yang memudahkan kita dalam menjelaskan soal. Bagaimana caranya? Coba lihat sebuah soal dengan sudut pandang yang lain. Ya, coba perhatikan soal itu dengan sudut pandang yang lain. Nah, insya Allah ya, saya akan sedikit memperkenalkan tentang bedah soal, khususnya soal hitungan. Nah, adik-adik sekalian yang dirahmati Allah, ketahuilah bahwasanya karakter soal itu tidak lebih dari 3 tema ini saja ya. Kalau kita perhatikan karakternya hanya 3 saja. Ya, soalnya 3. Walaupun soalnya terkesan isinya hitungan, angka-angka, tapi sebenarnya soal itu karakternya cuma 3 ya. Karakter pertama dari soal ya, soal itu ya pasti sebelumnya sudah melalui tahapan rekayasa soal. Soalnya sudah direncanakan ya. Sehingga soal yang direncanakan itu temanya tidak jauh dari penggunaan bilangan bulat sederhana. Mesti begini. Yang kemudian bilangan ini akan melibatkan operasi hitung sederhana yang sudah betul-betul sangat kita kenal. Operasinya tambah atau kurang, kali atau bagi, atau campuran dari tambah dan kurang. Intinya operasi hitungnya sederhana. Dan setiap soal pasti punya keteraturan. Polanya teratur. Ya, polanya teratur. Ini sudah ada yang bergabung lagi ya, saya add dulu ya. Nah, jadi ya, soal-soal hitungan yang muncul di soal-soal tes seperti tes CPNS, temanya hanya 3. Soalnya rekayasa, sudah direncanakan. Kemudian yang digunakan adalah bilangan bulat sederhana dengan operasi hitung yang juga sangat sederhana ya. Kalau tidak tambah, kurang, kali atau bagi, perhatikan ya, kunci soal itu hanya pada angka sebenarnya dan bahasa pengantar dari soalnya, cuma itu.
Ya, nanti kita bisa tunjukkan ya. Insyaallah pelan-pelan ya. Hari ini adalah hari perkenalan ya, bagaimana cara jawab soal dengan semaksimal mungkin memanfaatkan potensi yang adik-adik miliki sekarang. Ya. Nah, sekarang kita tampilkan soalnya. Nah, coba perhatikan ya. Saya ingin menampilkan beberapa soal ya yang insyaallah ya bisa kita bahas sama-sama ya dengan berbagai cara. Nah, misalnya ini dulu lah ya. Nah, ini. Baik, salah satu ya, silahkan bacakan soalnya siapa saja, boleh ya. Saya ingin memperhatikan apakah tampilannya terbaca atau tidak, silahkan. Ya, silahkan. Siapa yang baca soalnya, silahkan. Saya hanya ingin membuktikan bahwa soalnya ini terbaca atau tidak. 55 Ya. ditambah 30 kuadrat Ya. adalah? Ya, jadi soalnya begini ya. Nah, soalnya begini. Berapakah nilai dari ya? Berapakah nilai dari ya, selamat bergabung ini ya, Kak Wulandari ya. Berapakah nilai dari 55 tambah 30 dikuadratkan? Misalnya begitu ya. Nah, biasanya kita mengerjakannya terkesan, wah ini harus dihitung ini. Gimana cara hitungnya ya? Tambah aja. 55 tambah 30 jadi 85 kuadrat. Atau bahasanya diterjemahkan jadi 85 kali 85. Nah, maka kita akan mengalihkan dengan cara ke bawah. Selesai begitu, ya. Nah, sekarang tugas kami adalah sedikit mengingatkan bagaimana cara jawab soal ini sehingga soal ini ya bisa dikerjakan jauh lebih mudah dan jauh lebih cepat dari sebelumnya. Nah, sekarang perhatikan ya. Pada soal itu ya, yang dimunculkan adalah soal-soal yang sifatnya khusus, istimewa. Ada sifat-sifat yang khusus. Ya. Ya, jadi ya kalau dicari bisa, silahkan dicari juga, nggak ada masalah ya. Tapi coba lihat pola yang ingin saya tawarkan. Mudah ya, sebagai alat bantu mempercepat hitungan. Sebagai alat bantu untuk mempercepat hitungan adik-adik. Nah, sekarang perhatikan ya. Soal ini istimewa. Istimewanya apa ya? Ada pola istimewa dari kuadrat. Nah, kuadrat pangkat 2 yang berakhir 5. Nah, perhatikan caranya. Coba lihat caranya ya. Misalnya kita mulai dari 15 kuadrat. Untuk kuadrat berakhir 5, triknya ya, berakhir dengan angka 5, maka dua angka terakhirnya sudah jelas tuh, pasti 25. 15 kuadrat, dua angka terakhirnya 25. Tinggal kita butuh angka depannya berapa. Lihat saja angka depannya. Di depan 5 angka 1. 1 dikalikan 1 angka setelah 1. 2. 1 kali 2, 2. Maka hasilnya 2, 2, 5. Itu yang pertama. Sekarang kita perbesar sedikit. Coba lihat. Bagaimana kalau 25 kuadrat? Sama caranya. Di belakang isi terus angka 25. Nah, sekarang untuk angka depannya ini angka 2. Angka 2. Angka 2-nya kalikan 1 angka setelah 2. 3. 2 kali 3 berapa? Berapa 2 kali 3? 6, 2, 5. Nah, 6 ini kita dapatkan dari 2 kali 3. Maka 35 kuadrat, caranya gampang. Ini 3 kalikan 1 angka setelah 3. Berapa 1 angka setelah 3? 4. 4. Berapa? 4. 12. Ya, 3 kali 4, 12. Belakangnya tambahkan 25. Nah, itu trik dasar itu. Bagaimana dengan 75 kuadrat? Caranya sama. 1 angka setelah 7. Berapa? 8. 7 kali 8? 7 kali 8? 56. Maka jawabannya 5625. 5625. Nah, ini juga cara ya. Cara mempercepat. Kalau kita sudah tahu soalnya, ya tahu soalnya 85 kuadrat, maka jangan susah-susah ngitungnya. Coba lihat soal kita. Nah, perhatikan lagi triknya ya. Kalau menjawab soal, jangan lupa ya. Jangan lupa. Soal pilihan berganda, itu judulnya saja sudah salah. Judulnya pilihlah jawaban. Bukan cari, kita disuruh pilih. Disuruh milih. Maka sebelum mengerjakan jawaban,
Lihat dulu opsinya, adik-adik sekalian. Lihat dulu opsinya. Bukankah opsinya punya kesamaan? Angka terakhirnya 25 semua. Iya. Nah, maka jangan diperhatikan. Lihat saja angka depannya. Maka 85 kuadrat. Tinggal berarti 8 kali 9. Berapa 8 kali 9? 72. Mana jawaban yang 72? Ya, C. Bukan 72. Ini jawabannya. Gitu caranya. Pilih jawaban, bukan cari. Yang buat lama tuh kalau kita cari. Itu kalau Jawabannya tinggal dipilih. Nah, bagaimana cara pilihnya? Gunakan teori-teori yang adik-adik punya, mendukung supaya cepat. Muara akhirnya adalah memilih jawaban. Bukan sekedar mencari jawaban. Pilih. Cari ini hanya salah satu cara untuk memilih. Nah, cari itu untuk memilih. Nah, pelan-pelan begini ya. Nah, kira-kira bisa diikuti? Bisa? Bisa. Baik, ya, ini latihan perdana, pelan-pelan ya. Intinya soalnya di angka. Kalau angka dikuasai, maka soal-soal, walaupun soalnya cerita, kembalinya ke angka. Nanti saya akan arahkan pelan-pelan ya, bagaimana ya. Saya ingin arahkan pelan-pelan bagaimana penguasaan angka yang baik itu adalah fondasi yang kuat dalam menyelesaikan soal. Walaupun soalnya kelihatannya bentuknya cerita yang panjang. Intinya di angka. Intinya angka. Bilbul seder, bilangan bulat sederhana yang ditambah, dikurang, dikali, atau dibagi. Intinya itu saja. Nah, contohnya ini. Paham kira-kira? Paham, insyaallah. Alhamdulillah ya. Baik, kalau sudah kita lanjutkan soal berikutnya. Coba kita lihat ya tampilan yang lain. Ini kali ini ya saya ingin memperkenalkan dulu ide-ide ya. Nah, misalnya nanti setelah ini baru nanti seperti ini misalnya. Nah, seperti ini. Nah, ini ya. Jadi adik-adik sekalian ya, gunakan potensi yang sudah kalian miliki itu untuk menapak atau memahami soal yang lain supaya lebih mudah kayak gitu. Ya, supaya lebih mudah. Nah, untuk menyelesaikan soal ini saya ingin sampaikan banyak cara yang bisa digunakan. Nah, ya. Kalau sebelumnya kita hanya kemudian ya fanatik dengan satu cara misalnya ya. Kita hanya kemudian pakai kemampuan ya angka kita 5.100 tambah 525 sama dengan akar 5.625 kan begitu kan? Dicari akarnya. Tadi kita sudah punya konsep tadi ya. Konsepnya di mana? Coba ya, mengaitkan satu konsep dengan konsep yang lain. Tadi ya, kita sebelumnya sudah belajar itu 15 kuadrat jadi angka terakhirnya 25, depannya 1 kali 2, maka hasilnya 225. Sehingga secara matematika, jika 15 kuadrat hasilnya 225, ya, maka akar 225 itu sama dengan 15. Nah, gitu konsepnya. Nah, kalau begitu kita bisa lihat ini. Ya, coba lihat pertanyaan nih. Oh, kalau gitu gini aja misalnya. Akar 225, ini kan belakangnya 25. Berarti sudah pasti akarnya ujungnya 5. Nah, lihat angka depannya. Angka berapa ini? 2. 2 adalah hasil kali 2 angka yang berurutan. Ya, 1 kali 2. Pilih yang kecil 1. Oh, berarti jawabannya 15. Gitu. Oh, cobalah misalnya. Misalnya ya. Akar 625. Sama. 25 itu menunjukkan bahwasannya ujungnya adalah angka 5. Sekarang 6. Coba bayangkan 6 itu berapa kali berapa yang mudah? 2 kali 3. Pilih yang kecil 2. Oh, 25. Dengan catatan angka di depan 25 itu adalah hasil kali dari 2 angka berurutan. Kayak tadi. Nah, sekarang sama juga ini. Nah, sekarang sama juga. Ya. Akar 5625. Abaikan 25 ini, abaikan. Karena kita tahu nilainya pasti 5, kan? Ya kan? Nah, sekarang bayangkan 56 tuh berapa kali berapa? Yang berurutan 7 kali 8. Pilih yang kecil. Berarti berapa?
7. 75. Oh, ada jawabannya, C. Nah, ini hanya salah satu cara, adik-adik sekalian. Salah satu cara, bukan satu-satunya cara. Ada nggak cara lain? Ada. Nah, coba ya. Kembali lagi ya. Hari ini saya ingin menekankan, malam ini saya ingin menekankan soal pilihan berganda itu untuk dipilih. Pilih jawabannya. Ketika adik-adik hitung 5.100 tambah 526, 5625, dan adik-adik ingat, di belakangnya 25 nih, berarti jawabannya ujungnya harus angka 5. Nah, sekarang lihat jawaban yang ujungnya angka 5. Ya, ujungnya angka 5, enggak di E. Ini ujungnya 3, enggak di ini juga enggak, ini juga enggak. Cuma ini yang ujungnya 5. Boleh juga. Jadi ketika soal sudah hadir juga jawabannya, maka manfaatkan. Karena ya temanya tadi ya, memilih jawaban. Pilihlah jawaban yang paling tepat. Ya sudah, pilih aja. Temanya milih. Ya, temanya memilih. Nah, ini hal-hal yang betul-betul dijadikan suatu kemudahan. Kalau memang temanya kita boleh memilih, pilih. Jadi, tidak hanya kemudian kita mencari, tapi juga digabung carinya. Cari plus, ya sesuaikan analisa ya. Analisa mana jawaban yang bisa kita pilih mana. Nah, kalau kemudian teknik ini adik-adik kuasai, maka soal-soal itu tidak lagi kemudian semuanya menjadi soal yang berat. Karena temanya tadi ya, ketika kita sudah dibolehkan memilih, ya, kita sudah boleh memilih, ya, kita tinggal pilih ya, misalnya kita sudah boleh pilih. Sebentar, ini ada teman-teman yang harus kita masukkan dulu ya. Ya silakan, pilih gitu ya. Temanya milih-pilih. Ya, pilih. Tentu memilih yang baik tadi ya, memilih yang baik ya, memilih dengan logika yang masuk akal, logis. Misalnya contohnya akar 5625, ujungnya 25. Berarti kalau akar ujungnya 25, hasilnya harus 5. Mana jawaban yang 5? Oh, cuma 1. C, selesai. Nah, bagaimana kira-kira? Ya, bisa diikuti? Insya Allah bisa. Bisa ya. Temanya apa? Pilih jawaban. Logis. Memilih yang logis. Nah, nanti kuasai konsepnya pelan-pelan. Nanti soal-soal itu akan hadir menjadi temanya lebih mudah. Begitu. Baik ya. Untuk kesempatan pertama ini ya, biar saya dulu yang mengarahkan. Ya, insya Allah nanti boleh. Ya, baik ya. Coba kita lihat lagi. Ya, insya Allah ini nanti akan kita bagikan ya, videonya untuk dipelajari kembali. Nah, misalnya ini nih. Ya, siapa yang nampak soalnya? Saya karena kurang bagus ini ya. Siapa yang membaca silakan baca, coba bacalah. Siapa yang mau? Bang Hasbullah boleh? Silakan. Ya boleh. Silakan Bang. Ya, silakan Bang. 0,875 banding 1/4. Ya. Ya, gitu ya. Baik, sekarang saya soal ini khususnya ya. Saya mau bahas itu dengan beberapa cara insya Allah. Ya. Saya tidak ingin adik-adik hanya fanatik satu cara. Angkanya harus dapat ini. Enggak begitu saja ya. Nah, sekarang misalnya begini ya. Salah satu cara untuk mempermudah mengerjakan soal seperti ini, adik-adik punya hafalan. Nah, ada hafalan penunjang. Berarti yang dihafal itu sesuatu yang penting. Nah, ada dalam soal-soal seperti ini, ada hafalan penting. Kenapa? Ya, kenapa ada hafalan penting? Ya tadi ya temanya, soalnya itu tidak lebih dari tema rekayasa. Atau saya sering sampaikan, rekayasa ini ya nggak lebih seperti matematipu. Ya, matematika tipu-tipu sedikit. Bohong-bohong ini ya. Ada hafalan penting. Nah, misalnya gini ya. Termasuk hafalan penting yang layak untuk dihafal, itu adalah ya pecahan
seperlapan. Dimulai dari yang paling kecil, seperlapan. Nah, seperlapan. Seperlapan itu setara dengan bentuk desimalnya 0,125. Atau boleh dipersenkan menjadi 12,5%. Itu bentuk seperlapan. Lebih besar dari seperlapan, tentu jadi 2/8. Atau bahasa lainnya seperempat. Kalau sama-sama kita bagi 2. Nah, ini kita sudah sangat kenal nih ya, seperempat, 0,25. Atau bahasa persennya 25%. Kemudian lebih besar sedikit, 3/8. Ditambah aja 0,25 tambah 0,125. Berapa? 0,375. Atau 37,5%. Besarin lagi, 4/8. Itu bahasa yang sama dengan setengah. 0,5. Siapa 0,5? Oh, ini sudah sangat kita kenal ini. 50%. Nanti coba lihat ya, soal-soalnya itu akan hadir itu-itu aja. Ya, itu-itu saja. Setelah 4/5 muncul lagi 5, 4/8 ya, 5/8, 0,625 atau 62,5%. Kemudian 6/8 atau bahasa yang sama dengan 3/4, 0,75. Kemudian 7/8 atau 0,875. Nah, coba lihat ya. Bagaimana kalau menghafal yang penting-penting itu bermanfaat? Soal kita. Bukankah di soal 0,875? Ganti dia. 0,875. Siapa dia? Coba. Siapa 0,875? 7/8. Nah, 7/8 dia. Dia 7/8. Nah, ini yang saya katakan rekayasa, angkanya khusus 7/8. Sementara 1/4 secara matematis bisa diganti nih. 4 kali 1, 4 tambah 1, 5, jadi 5/4. Bukankah 5/4 itu bahasa yang sama dengan 10/8 sama-sama dikali 2? Maka tinggal soalnya berubah, kan sudah mudah ini. Ya, soalnya berubah jadi 0,875 jadi 7/8 dibagi berapa? 1/4 ganti dia dengan 10/8. 8 coret 8. 8 bagi 8. Jadi 7/10. Berapa nilainya 7 bagi 10? Coba, berapa nilainya 7 bagi 10? 0,70. 0,7. Dah, ini muncul 0,7. Dah, selesai. Jawabannya ada. B. Itu kalau dihafal. Ya, kalau hafal. Oh, sekarang mungkin pertanyaan, Pak, ada nggak, Pak, cara yang kami nggak hafal, kami bisa jawab? Ada. Gimana caranya? Perhatikan sifat. Nah, ada sifatnya. Nah, coba difahami dulu nih ya. Ini cara pertama nih ya. Anggap ini cara pertama. Tapi jangan berkecil hati. Ini bukan cara satu-satunya. Ini salah satu cara, bukan satu-satunya cara. Saya tunjukkan cara lain misalnya. Nah, ya, cuma supaya mudah kita jelaskan ini cara hitungnya dapat 0,7. Nah, sekarang setelah ini ya saya akan tampilkan cara yang lain yang mungkin bagi adik-adik, sebagian adik-adik ya, anggap oh, lebih logis begini, lebih mudah begini misalnya. Tidak ada masalah. Nah, sekarang simpan dulu ini sebentar. Ya, simpan. Kita lanjut ya. Cara yang kedua. Nah, tentu saja setelah cara kedua, ada cara ketiga, ada cara keempat, sah-sah saja. Pokoknya ya, jadikan potensi-potensi yang ada di soal itu adalah sebuah kemudahan untuk kita. Sebuah kemudahan. Jangan sampai kemudian ya soal-soal ini membuat kita terbebani. Enggak. Ya. Soal ini justru untuk kita ya bisa menyelesaikan itu dengan berbagai cara yang kita anggap paling mudah. Setelah adik-adik sekalian yang menguasai permasalahan angka, nanti cerita soal-soal berikutnya akan jauh lebih mudah lagi. Tapi temanya tadi ya, angka kita kuasai dengan baik. Nah, karena intinya di angka ya, fondasinya di angka. Boleh saya lanjutkan ini dengan cara kedua? Boleh? Boleh, Pak. Oke, baik, sekarang saya tunjukkan cara kedua. Insya Allah ini videonya ya akan kita share kembali ya. Jadi kalau seandainya ada sebagian data yang tidak sempat dicatat, tidak masalah ya, kita akan berikan videonya
supaya bisa diulang-ulang. Nah, ya. Coba ini ada dalam matematika tuh ada sifat-sifat sederhana. Coba perhatikan ya. Perhatikan misalnya gini nih. Tadi kita sudah belajar 25 kuadrat hasilnya 625. Nah, sekarang lihat sifatnya. Apa sifatnya? Sifatnya 25 kuadrat. 25 ya. 25 dikali 25 hasilnya 625. Nah, kadang-kadang kita cuma pikir saya sudah dapat hasilnya sudah. Padahal ya, kalau kita mau sabar melihat, maka mungkin ada sudut pandang yang lain yang adik-adik bisa gunakan. Bukankah 25 ini adalah bilangan bulat? Nggak ada komanya maksudnya. Ya, 25 ini bilangan bulat, nggak ada komanya. Ini sebentar, saya cek dulu nih. Ada yang mau bergabung, sudah masuk belum? Ya, baik ya, lihat nih ya. Ketika muncul, adik-adik sekalian, ya, muncul bilangan 25. Ya, 25. 25 ini bilangan yang nggak ada komanya, bilangan bulat dalam matematika namanya. Dikali bilangan bulat, maka hasilnya bulat. Ini ya, nanti kita setelah ini akan belajar lagi ya. Kalau yang Zoom gratis ini waktunya terbatas hanya 50 menit, ya. Masih ada 10 menit lagi ya, tapi nanti kita tutup ya sebentar, istirahat 10 menit, nanti kita sambung lagi insya Allah ya. Ini ada yang chat nih, apa nih? Ya. Oke. Sedikit sayang. Nah, coba 25 kuadrat. Jangan cuma puas kalau dapat hasilnya 625, Pak. Enggak cuma itu ya. 25 tuh bilangan bulat. Nggak ada komanya. 25 bilangan bulat. Jadi muncul sebuah konsep ini. Bilangan bulat dikali bilangan bulat, hasilnya bilangan bulat. Oh, maksud Bapak apa? Maksud saya ini, bagaimana adik-adik sekalian, ya? Bagaimana adik-adik sekalian, kalau soal ini kemudian kita rancang begini. Nah, gimana kalau dirancang begini? 25 dikali 2,5. Satunya bilangan bulat, satunya bilangan pecahan. Maka jawabannya 62,5. Perhatikan. Ya. Bukankah pada 25 itu bilangan bulat, nggak ada komanya. Di sini baru ada komanya 1, maka jawabannya harus punya koma 1. Ikut polanya. 25 kali 2,5 sama dengan 62,5. Sudah ada tuh satu angka di belakang koma. Sehingga apalagi kalau 2,5 kali 2,5, maka satu angka di belakang koma, ya. Satu angka di belakang koma, maka jawabannya akan muncul 2 angka di belakang koma. Itu sifat. 6,25. Sifatnya begitu. Jadi, banyaknya koma yang dihasilkan pada perkalian bilangan pecahan itu menyesuaikan dari perkalian bilangan-bilangan penyusunnya. Oh, kalau gitu, ya, sebentar sayang ya. Abi ngajar dulu ya. Ya. Bagaimana kalau seandainya ada soal ini? 0,25 kali 0,25, 2 angka di belakang koma, 2 angka di belakang koma. Maka jawabannya akan muncul 4 angka di belakang koma. Coba lihat. Akan muncul 4 angka. 1, 2, 3, 4. Berarti ada 6, 2, 5. Satunya lagi apa? 0. Gitu. Jadi, kalau 2 angka di belakang koma, kali 2 angka di belakang koma, maka hasilnya 4 angka di belakang koma. Muncul pertanyaan. Ya. Kalau ada soal 0,0025, 4 angka di belakang koma. Ya. Kali 0,25, 2 angka di belakang koma. Maka jawabannya harus berapa angka belakang koma? Coba jawab. 4 dengan 2, berapa jumlahnya? 6. 6, maka jawabannya 1, 2, 3, 6, 2, 5. Begitu, itu sifat. Sifat. Ya, sifat. Nah, sekarang bagaimana dengan soal kita? Gimana dengan soal kita? Ya, kebalikannya lah. Ya, kebalikannya.
0,875. 3 angka di belakang koma. 3 angka itu kan? Dibagi 1/4. Tadi sudah hafal tadi 1/4. Sebelumnya udah kita bahas juga. 1/4 itu 1,25. Berapa angka di belakang koma, Dek? 2. Yang di atas berapa? 3. 3 kurang 2 berapa? Tuh. 1. Maka jawabannya harus punya 1 angka saja di belakang koma. Nggak boleh A. Kalau A ini 2 angka. Nggak boleh C 2 angka. Nggak boleh D 2 angka. Nggak boleh E 2 angka. Kan cuma ini jawaban yang 1 angka di belakang koma. Itu boleh juga sifat begitu dipakai. 1 angka. Nah, gimana? Ya, silakan komentar saja, nggak apa-apa, silakan. 0,70 Bang. 0,70, 0 di belakang tuh cuma tambah-tambah aja. Kalau nggak ada kan juga nggak apa-apa. Iya apa enggak? Jadi ya, penulisan 0,70, dikit saya. Penulisan 0,70 itu nggak ada bedanya dengan 0,7. Ini 1 angka di belakang koma maknanya. Kecuali nggak sama 0,70 dengan 0,71. Nah, yang ini 2 angka di belakang koma. Itu sifat sederhana. Yang kalau dimanfaatkan, kita bisa jawab soal yang awalnya kelihatan panjang, 5 detik selesai. Sifat. Nah, sekarang sebelum ya Zoom-nya berakhir ya, misalnya Zoom sesi 1, nanti ada sesi 2-nya setelah ini. Ya, sabar sedikit ya. Misalnya ada 1, 2, 3, 4 angka di belakang koma. Dibagi 1, 2 angka di belakang koma. Berapa jawabannya? Berapa angka di belakang koma jawabannya? 2. Ah, bagus sekali. Kayak gitu caranya. 2 angka di belakang koma. Begitu caranya. Nah, begitu caranya. Nah, kenapa bisa seperti ini tadi ya? Nggak jauh temanya. Bilbul seder. Bilangan bulat sederhana. Soalnya cuma rekayasa. Oh, kami mau cara yang lebih detail lagi supaya dapat. Ah, tadi sudah kita yang sampaikan caranya supaya jawabannya jadi 7/10, 0,7. Boleh juga. Nah, jadi ya, tidak ada masalah dalam soal pilihan berganda. Mau dicari panjang dapat jawaban. Dilihat jawabannya cepat ya. Sama, dianalisa dapatnya sama-sama B. Nggak apa-apa dalam soal pilihan berganda. Soal pilihan berganda tidak menuntut cara. Yang penting ya, hasil yang ditemukan itu dengan cara yang halal, nggak nyontek misalnya. Begitu, sip, boleh. Ya, apakah itu dicari atau dianalisa, tidak ada masalah dalam soal pilihan berganda. Baik ya, ini kita masih tersisa waktu 3 menit lagi. Insya Allah mungkin kita sesi 1 ini kita cukupkan dulu ya. Kami minta waktu 10 menit untuk merekam kegiatan Zoom kita. Nanti insya Allah jam 21:12 kita lanjutkan beberapa menit lagi untuk sesi yang kedua. Mungkin ini dulu ya pengantar untuk sesi pertama. Insya Allah kita cukupkan sesi pertama ya. Kita akan lanjut 10 menit lagi untuk melanjutkan sesi kedua ya. Itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya.